Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih melemah ya, melemah 0,5%, tutup di 7166.06. Dan seperti yang kita bahas kemarin, jika IHSG-nya ternyata ke bawah 7172, maka ada peluang yang cukup besar untuk balik lagi ke 7000 ya. Jadi hati-hati buat yang lagi trading, jangan lupa disiapkan strategi exitnya. Yang udah cuan-cuan itu pasang trailing stopnya jangan lupa ya. Yang niat belinya untuk fast trade atau untuk trading jangan lupa jualan kalau udah cuan. Dan pelemahan IHSG beberapa hari terakhir ini lebih disebabkan oleh data-data ekonomi yang rilis juga sih. Ini jadi sentimen yang negatif juga buat si IHSG ya. Di tanggal 12 kemarin rilis data consumer confidence, indeks kepercayaan konsumennya turun ternyata ya. Dari yang sebelumnya 121,7 turun kemarin rilis tanggal 12 tuh 117.5. Kemudian di hari ini rilis data retail sales yang sebelumnya 5,5% ternyata sekarang minus 0,3%. Dan ya ada juga data yang menyebutkan bahwa proporsi konsumsi turun sebesar 0,5% month on month. Kemudian sementara proporsi pembayaran utangnya naik sebesar 0,3% month on month jadi 10,8%, dan proporsi untuk tabungan naik sebesar 0,1%. Nah ini nabungnya, proporsi tabungannya naik meskipun kecil, tapi proporsi konsumsinya turun. Ada indikasi kekhawatiran ya. Ini juga ada indikasi yang penurunan konsumsi ini mencerminkan daya beli yang melemah sih sebenarnya, yaitu benar. Dan ada indikasi penurunan kelas menengah. Jadi penghuni kelas menengah ini kalau kita bagi jadi 3, menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas ya. Menengahnya ini berkurang. Ini bahaya, ini nggak bagus buat perekonomian di Indonesia. Yang mana kita tahu Indonesia di GDP-nya masih di-drive oleh si konsumsi ya. Jadi kalau kelas menengah ini ngedrop lagi, konsumsinya turun, GDP juga turun. Nggak bagus juga buat IHSG. Kurang lebih gitulah ya. Dan kita langsung bahas saham-saham yang masih kasih cuan aja. Meskipun IHSG-nya masih merah-merah gini 3 hari berturut-turut, tetap masih ada aja saham yang kasih cuan ya. Ada mana nih? Ada 1, 2, 3, ada 3 saham, sebenarnya ada 4 sih. Ada 3 dulu lah yang kita bahas yang udah kasih cuan hari ini. Yang pertama BRPT. Si BRPT ini tujuan belinya untuk fast trade tadi pagi. Kalau kemarin saya bahas BRPT untuk saya lebih pilih cari untuk cari titik jual, itu buat yang punya barang di bawah, terus untuk swing santai gitu ya. Kalau buat fast trade tadi kebetulan juga pas kita lihat ada sesuatu yang menarik mantul, bisa dibeli. Dan tadi belinya di sini ya 14.80, sekarang 14.20, anggaplah jualan tadi buang kiri di break close, laku di 15.25 ya lumayan lah ya. Happy cuan buat yang udah jualan. Jangan lupa jualan pokoknya. Kedua HRTA, akhirnya HRTA jalan nih, close di 725 hari ini, mendekat ke target TP kedua ya, ada di 760 target TP 2 nya. Dan tadi sih sempat naik sampai ke 745, sampai sedikit ke 725 tutupan, oke lah. Buat yang masih punya barang dan tetap masih mau hold, jangan lupa pasang trailing stop atau conditional order untuk sell SL plus gitu ya. Pasangnya boleh di 680, oke lah, di bawah 685 ya Kak. Atau mau dinaikin dikit di 700 sekarang, karena ya ini ada inside bar. Breakdownnya di 700 sekarang, sebelumnya di 680 ya. Kemudian berikutnya ada Medco. Nah ini yang jos, hari ini tutup menguat 9,4% di 1400. Tadi pagi dibahas kalau Medco ini ada peluang lanjut nembus ke atas 1350 dan menuju 1400-an ya. Alasannya karena kalau ternyata tadi waktu kita lihat pagi-pagi waktu live IG itu ya, ternyata area order block yang di sekitar 1400-an ini setelah kita cek ke belakangnya itu lebih signifikan, kita perhatikan lebih menarik diperhatikan dan
lebih besar peluangnya untuk disamperin dan direspon jadi area resisten nantinya. Kita lihat ya, buat yang masih punya barang, masih mau hold, silahkan aja. Kalau mau hold mah nggak apa-apa, pasang trailing stop atau jenisnya aja, yang pentingnya diamankan lah posisinya. Diamankannya cukup di 1365 atau 1360, karena kalau kita lihat di intraday-nya sini nih 1370 pullback terakhirnya tuh kan. Dan sebenarnya sebelumnya pernah ada strategi beli di minggu lalu ya, belinya di 1165, 1170. Terus targetnya mencukupkan di 1350 sih waktu itu. Hari ini tutup di 1400, kasih bonus. Alhamdulillah, happy cuan buat yang masih punya barang dan mungkin udah jualan ya, happy cuan lah ya. Pasang trailing stop atau SL plusnya jangan lupa buat yang masih mau hold. Kemudian berikutnya kita bahas, nah ini sekarang saya mau nge-review rekomendasi yang sudah dirilis, sudah disebar selama 1 minggu belakangan ini. Nanti tiap hari Jumat kita akan review ya, seminggu aja. Nah sekarang kita akan review rekomendasi seminggu belakangan ini ya. Ada 11 saham yang udah di dalam list rekomendasi selama 1 minggu. Yang pertama ada ASA. Ada beberapa yang udah tereksekusi, udah dapat barang. Ada beberapa yang belum tereksekusi, nggak nyamperin malah ninggal juga ada. Yang pertama kita bahas dulu lah ASA. Mana nih? Nah, ASA, oke. Si ASA ini kemarin kan strateginya ngantri ya. Di sini nih 690. Dia nggak nyamperin malah ninggal nih. Jadi buat yang masih minat beli ASA, sebenarnya area belinya itu ada mulai dari sini nih. Nah 705 lah ya. Jadi kalau misalnya ke 700-an terus membal mau dibeli silahkan buat yang masih minat. Dan stop lossnya di bawah 670 sih oke sebenarnya, karena pullback terakhir di sini juga. Kalau mau kasih sedikit toleransi di bawah 660 juga boleh. Kalau yang masih minat beli ASA, incer mulai dari 700-an ya. Sebenarnya juga ini udah dites belum sih? Udah dites ini ya. Udah dites, cuman ya areanya baru enak dilihat sih ya setelah bikin high kemarin, setelah break high 765 itu sih. Oke, buat yang masih minat incer ASA boleh lah incer di 700 atau 690 juga masih oke. Stop lossnya juga masih sama di bawah 660 juga nggak masalah. Kemudian saham kedua ada energi. Nah kalau energi ini happy cuan sebenarnya ya. Energi strateginya waktu itu beli di 224, dapat barang nih. Terus targetnya di 288 sorry. Hampir nyamperin target TP1 hari ini, karena high hari ini di 282. Jadi mungkin masih disimpan ya, pasang trailing stop atau smart order sell aja. Smart order sellnya boleh di 262, 260 di bawah low hari ini, atau kasih toleransi dikit di bawahnya juga boleh lah ya, karena harusnya nothing tulus ini masih cuan lumayan. Dan per close hari ini close di 274 berarti ya ada cuan 22%-an kalau dapat barang di 224. Kalau lebih bawah ya berarti lebih. Kalau belinya maksudnya sempat beli sebelum atau sempat beli di harga lebih bawah dari 224 ya lebih gede cuannya. Gitulah ya. Next ada apa ya? Era ya? Iya Era. Nah si Era kemarin itu strateginya adalah ngantri di 510, stop loss di bawah 476. Buat yang masih minat incer Era, nggak ada salahnya juga masih bisa diincer di 510 ya. Saya pribadi karena ini turunnya pakai nge-swing kayak gini nih kelamaan, saya ngincernya itu turun ke 510 antara ya tanggal-tanggal inilah awal-awal minggu, awal-awal hari di minggu ini. Tapi ternyata enggak, malah naik kemarinnya tanggal 10. Terus ada rejection setelah tes 580 tuh. Jadi saya milih nonton dulu si Eranya. Bisa dibilang di cancel dulu lah strateginya ya. Di cancel, nonton kalau misalnya ada rejection setelah tes 510 atau 500 baru dibeli gitu. Kemudian berikutnya ada Asri ya. Ya, Asri.
Asri strategi kemarin beli ngantri di 136, dapat barang harusnya, hari ini tutup juga masih di 136, jadi ya masih apa namanya, belum masih minus fee lah ya kalau misalnya dijual. Stop lossnya di bawah 130, jadi masih aman disimpan, belum kena stop loss, hold dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan di minggu depan bisa lancar ke 150-an, ke 160 ya. Target TP berikutnya ada di 161 tuh. Terus berikutnya ada Asri udah INTP. Si INTP ini rekomendasi yang ada di minggu ini itu buat yang misalnya udah kejual, udah hilang barang, atau baru lihat dan minat beli INTP ya. Karena sebelumnya pernah ada rekomendasi beli juga. Buat yang masih punya barang ya udah disimpan aja selama nggak ke bawah 5.000 masih aman. Buat yang kemarin baru ngantri di 5350 ini belum dapat barang sih. Karena kemarin itu 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu turunnya baru nyampe 5450. Jadi ya belum dapat barang. Kalau masih minat diantriin di 5350 silahkan. Stop lossnya juga masih tetap di bawah 5000 dan targetnya juga masih tetap di sekitar 6500 ya. Next ada Petro. Ini kemarin strateginya ngantri di 3060, hari ini low-nya baru 3070, belum dapat barang. Buat yang masih minat incer Petro silahkan diincer di 3060, nggak masalah, karena ini ada satu hal yang bagus. Ini hijau candlenya, terus merah kecil candlenya, nyamperin area beli lagi, dan selama nggak ke bawah 2860 sih masih aman kalau misalnya masih minat mau beli Petro ya. Cuman yang agak bikin nambah waspada itu yang mesti lebih waspada itu karena kemarin sempat ada rejection setelah tes area order block ini nih, itulah. Next ada SMDR. Nah, SMDR kalau antrinya berdasarkan strategi yang dikirim di rekomendasi ini nggak dapat barang, tapi harusnya sebelumnya udah pernah di spill. Jadi kemarin itu strateginya buat yang belum sempat beli atau belum punya barang sih ya. Tanggal 11-nya di spill, tanggal 12-nya sempat ada rekomendasi ngantri di 292 atau 290, jadi belum keangkut yang ngantrinya di 292 atau 290. Tapi buat yang udah punya barang, happy cuan, mudah-mudahan lancar ke 330. Jangan lupa diamankan pakai trailing stop atau jenisnya. Nah ini masih oke juga diincer buat minggu depan, fast trade atau swing agak santai, swing pendek-pendek ya. Karena ini resisten minor di breakout pakai base rally, jadi area base-nya di 308 sampai sekitar 296 itu bisa diincer buat area beli. Gitu ceritanya ya. Targetnya masih sama. Targetnya pendek-pendek dulu di sekitar 330 ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lebih atas. Tapi nggak ada salahnya ya main aman dulu, karena di sini ada sekitar 330-an tuh ada area order block yang masih memungkinkan direspon jadi resisten. Kalau kita lihat ke kiri, tarik ke sebelah kiri juga area ini cukup alot ya, sempat jadi area support, di breakdown jadi resisten seperti itulah. Kemudian berikutnya ada setelah SMDR itu ada Tower. Nasi Tower strateginya ngantri di 540 kemarin ya, hari ini tutup 535, jadi ada minus, floating minus dikit lah, masih oke. Selama nggak ke bawah 515 masih aman lah disimpan ya. Jadi buat yang udah punya barang disimpan, buat yang minat belum punya barang dan baru mau beli silakan, boleh, nggak apa-apa kalau baru mau beli. Stop lossnya sama di bawah 515 dan targetnya sekitar 600. Kemudian berikutnya ada ABMM. Si ABMM ini juga udah dapat barang sih, karena waktu itu strateginya beli di berapa ya? 3150 udah tereksekusi. Hari ini tutup di 3140, jadi ada minus sedikit, masih aman disimpan ya. Stop lossnya di bawah 3070, jadi masih aman disimpan. Mudah-mudahan di minggu depan, dalam waktu dekat di minggu depan bisa bisa naik lagi ke 3300-an, 3300, 3400. Berikutnya ada Cepin. Nah ini saya suka sebenarnya si Cepin dari price actionnya kemarin ya. Apalagi hari ini merah meskipun melemah 1,4%, volumenya dikit nih. Strateginya kemarin itu ngantrinya cukup di 4940 sebenarnya.
lebih enak sih sebenarnya di area 4860 atau 4870 4880 lah range ya. Tapi untuk memperbesar kemungkinan dapat barang jadi saya taruh angkanya di 4940 dan stop lossnya di bawah 4760, masih oke kok. Targetnya saya incer 5400-an, 5450. Jadi mudah-mudahan minggu depan bisa lancar ke sana. Buat yang udah punya barang disimpan dulu selama nggak ke bawah 4760 masih aman ya. Itu kemudian ada Harum yang terakhir. Si Harum juga saya suka, hari ini menguat 2,3%, cuman belum tereksekusi. Strateginya kemarin ngantri di 825 ya. Sebenarnya area belinya di area hijau nih, dari 845 sampai ya selebar area hijau inilah. Mau ngantri di 845 boleh, mau ngantri di 825 boleh. Cuman kalau opini pribadi saya, kalau saya pribadi maksudnya mau langsung pasang order beli ngantri, pilihnya di 825. Tapi ini ada dua skenario, ngantri 825 atau minggu depan dipantau nih price actionnya, terutama di intraday-nya ya. Kalau ngegas, misal nih ngegas ternyata nyundul aja ke atas 900, 910 gitu ya, dibeli juga boleh, langsung dibeli maksudnya itu boleh, silakan. Karena ada peluang dia lanjut ke 1000. Jadi buat fast trade mungkin atau buat nge-swing manfaatin momentum naiknya boleh ya. Next kita udah habis ya sampai Harum kan. Jadi dari 11 saham 1 2 3 4 5 saham sudah tereksekusi. 1 2 3 4 5 ya, 6 sahamnya belum tereksekusi. Buat yang masih minat silakan masih disimpan. Sebenarnya SMDR minus 1 saham lah ya, yang nggak tereksekusi, tapi sebenarnya harusnya udah punya barang, jadi 5 belum tereksekusi lah, anggap aja gitu. Buat yang masih minat, minggu depan ini yang belum tereksekusi masih bisa dimasukin ke dalam watchlist ya. Dan satu saham cuannya sudah mengcover kalau misalnya yang minus ini ditutup semua. Energinya jos, alhamdulillah ya. Lanjut. Sekarang kita bahas sebelum itu saya mau info dulu lah. Kalau kampus cuan akan mulai lagi di tanggal 24 Juni 2024 ya. Kampus cuan itu workshop series dari Cuan Community. Kelasnya ada 3 macam kelas, dari mulai yang paling basic, paling dasar gitu, belum tahu tentang saham, baru penasaran tentang saham itu apa, itu bisa ikutan kelas yang level basic. Tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu itu kami ada pre-class kampus cuan gratis. Daftarnya langsung dari link yang ada di bawah aja. Dan kalau mau langsung daftar kampus cuan, misal daftar level basic boleh, daftar level intermediate boleh, daftar langsung level advance juga boleh, tiga-tiganya juga boleh. Linknya ada di bawah juga ya. Kalau mau nanya-nanya dulu di kontak yang ada di banner itu bisa di bawah, di deskripsi di bawah juga ada. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Sahamnya ada beberapa, ada 5. Yang pertama PSAB, ini pertanyaan sih. PSAB udah ada confirm ini jadi bullish penan belum? Suspeknya sih bullish penan ya. Mudah-mudahan jadi bullish penan, karena kalau ini beneran jadi penan ya berarti continuation. Konfirmasinya kapan ya? Kalau breakout patternnya sih, konfirmasi chart patternnya itu ya. Kemudian kalau kita lihat breakdown ke time frame intraday-nya, nah ini bisa buat fast trade juga di minggu depan Senin, pantau juga. Kalau ke atas 565 mau ikutan boleh buat manfaatin momentum naiknya ya. Siapa tahu minggu depan dia ngegas. Dan targetnya target di atasnya itu di sekitar 695-700. Itulah. Mudah-mudahan menjawab ya. Berikutnya MLPL. Nah, si MLPL ini kalau MLPL ini pertama dia ada setup dari bulan April lalu nih. Terus nyamperin level pullback, nyampe target TP1, ini turun lagi. Kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold, aman sih di hold selama nggak ke bawah 94 lah ya. Gitu ya. Kalau misalnya ke bawah 94, saya pilih sekitar 90 atau 89 buat beli lagi. Dan itu kalau misalnya masih minat
incer MLPL sih. Mudah-mudahan di minggu depan dia bisa mantul ini sih, karena dia masih sepi ya, jadi kemungkinan dia bikin range sideways. Berikutnya Guna. Nah kalau ini masih sepi dia, misal kita analisa cari setupnya bisa sih bisa. Di sini kelihatan memang ini ada setup. Ini sih ada setup 2. Nah setelah kebentuk setup, lanjut ke target TP1, dia turun ke deketin level pre-entry ya 266. Cuman ini saham masih sepi, jadi antisipasinya biasanya susah yang kayak gini. Hati-hati ya. Kalau dari setup ini kita analisa dari sisi teknikal aja ya. Ini kan saham juga belum lama IPO nih. Anggap aja setahun ya, baru setahun. Dari setup yang udah kebentuk, selama nggak turun dan tutup di bawah 240 ya masih oke kalau misalnya mau incer atau mau beli si Guna. Gitu sih ya. Next ada ISSP. Pertanyaannya ini ISSP kalau mau buyback di mana? Oke, ini bagus sih ISSP-nya. Ada target TP2 di 344 yang belum dites ya. Hari ini melemah 1,2%, lower high lower low juga candlenya, dan ada peluang ada kemungkinan dia terkoreksi. Kita perhatiin di sini dulu. Ini ada resisten minor nih 302 ya. Di breakout, waktu nge-breakout ada imbalance. Sebenarnya ini juga ada imbalance sih, di sini ada imbalance. Nah, ini dia. Ini ada imbalance. Pertama di sini nih. Bisa kalau mau cocok mologi, kenapa hari ini mantul setelah turun bahkan sempat sampai 320? Ya ini ada imbalance. Oke, boleh. Cuman kalau misalnya mau buyback, saya pilih area 300-an ya. Itu kenapa? Karena di sini ada resisten minor yang di breakout, dan breakoutnya itu pakai imbalance, belum dites imbalance-nya. Jos. Nah, kemudian juga di sini ada area-area apa namanya? Area-area demand sekarang ya. Yang tadinya area gampangnya resisten di breakoutnya pakai imbalance, dan biasanya yang kayak gini breakoutnya strong, dan kalau harga nyampe sini lagi mostly direspon jadi support gitu. Jadi kalau mau buyback, saya pilih tunggu di sini. Stop lossnya ya yang ideal sih di bawah, bukan maksudnya yang cukup enak lah, cukup santai di bawah 286. Sorry, ini ternyata inside bar, berarti imbalance nya anggap aja segini gitu ya. Tetap area 300 kecil juga sih. Stop lossnya yang enak ya di bawah 286. Atau kita lihat nanti setelah misalnya beneran turun nyampe 300 kecil tuh, mantulnya dari mana dan price actionnya kayak gimana. Kalau misalnya cukup oke, bisa pasang stop lossnya di bawah 294 atau 292. Itulah. Yang jelas kita udah tahu dulu area yang diincer ya, sekitar sinilah. Area hijau-hijau ini nih ya. Gitu. Ya udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin 16 Juni 2025. 16 kan ya? Saham pertama ya, benar, tanggal 16 benar kan? Benar. Saham ngomong-ngomong ada 3 saham nih yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Senin 16 Juni 2025. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watch list jika belum ada ya. Nah, saham pertama ada Cuan. Dia mau stock split 1/10 rasionya. Yang bikin saya tertarik sama si Cuan ini adalah dia memang ada kemungkinan terkoreksi kalau lanjut turun ke bawah 11.400. Tapi hari ini ternyata dia ada rejection setelah, atau ada membal lah setelah turun sempat sampai ke 11.500, membal dikit, tutupan di 11.750, dan candlenya jadi candle bodinya merah, ada shadow bawah yang ya bisa dibilang sedikit lebih gede lah daripada bodinya ya. Strateginya gampang sih, ini nggak ngantri, strateginya buy break aja. Belinya kalau nembus ke atas 11.900, jadi belinya di 11.925 ya. Stop lossnya di bawah 11.400. Kemudian targetnya ini karena ada peluang bikin hidden bullish divergence, maka ada kemungkinan atau ada peluang yang cukup gede jika
jika beneran rebound, maksudnya jika emang niat rebound, maka targetnya atau ada peluang ke atas 13.375 atau ke 13.400 paling nggak. Jadi strateginya di 1.300-an di 13 ribuan 1.300 sih, 13 ribuan atau 13.375 tuh bisa gitu ya. Situ stop lossnya di bawah 11.400. Dan saham kedua ada Indi. Nah, ini kemarin Indi udah kita bahas nih. Area belinya 14.85, 14.80 tadi udah disenggol tuh. Kalau misalnya udah punya barang ya udah di hold dulu, terus udah ada floating profit dikit berarti ya. Kalau misalnya belum punya barang buat Senin itu silahkan ngantri di 14.85 atau 14.80, boleh stop lossnya di bawah 13.65. Itu skenario pertama. Skenario keduanya kita perhatiin di time frame intraday. Nah, di sini nih. Ya, sini. Rasanya sih kalau besok naik ke atas 15.35 ya, ini Indi cukup besar peluangnya untuk lanjut, atau naik ke atas 15.40 lah, cukup besar untuk lanjut ke atas tuh. Jadi misalnya nggak dapet di 14.85 atau 14.80 dan langsung naik ke atas 15.40, langsung dibeli nggak apa-apa gitu ya. Targetnya sama-sama di sekitar 1.700-an lah, 17.50. Kemudian berikutnya ada PNBN. Nah, PNBN yang menarik perhatian saya adalah hari ini tutup di 11.80, menguat 4,9% dan tutup dengan tutup menguat 4,9% dan tutup di 11.80 ini jadi setup dominant break. Memang lebih enak kalau misalnya berhasil naik ke atas 12.75, tapi paling enggak ini udah ada dominant break nih. Buat yang incer PNBN dari kemarin-kemarin, silahkan boleh ngantri di 11.35 ya, stop lossnya di bawah 10.85 tuh. Jadi low risk ini hitungannya ya, risikonya kecil maksudnya. Kalau misalnya nggak dapet nggak apa-apa, kita tunggu setup yang lebih bagus gitu. Nah, ngantri 11.35 aja, stop loss di 10.80. Targetnya saya incer target TP2 dari setup ini yaitu di 13.25. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya, manfaatkan fitur conditional order atau smart ordernya masing-masing ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.